Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Talia di Bakaku, bahas kegiatan kuliah. Oke, di episode kelima ini seperti biasa aku akan storytelling mengenai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada pertemuan kelima di mata kuliah Public Speaking. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu karena kemarin itu perkuliahan kita itu udah hamin seminggu lebaran ya. Jadi kita melakukan perkuliahan itu secara daring atau online di Google Meet. Jadi kita kuliahnya itu di Google Meeting, teman-teman. Seperti biasa, kemarin itu perkuliahan diawali dengan berdoa ya teman-teman pastinya. Lalu dilanjut lagi dengan pacil atau praktek kecil. Nah, kemarin itu dipilih 3 orang. Walaupun kita kuliahnya secara daring atau melalui Gimit, tapi kita tetap mengadakan namanya pacil, praktek kecil. Nah, kemarin itu dipilih 3 orang. Teman saya yang pertama itu ada Eka, terus yang kedua itu ada Muspiro, terus yang ketiga itu ada Umi atau Salsa. Nah, yang pertama Eka, dia menyampaikan seperti ustazah, dan Muspiro menyampaikan seperti sedang melakukan sedang mengajar atau sedang melakukan seminar seperti itu. Jadi kayak dia membahas tentang overthinking yang berlebihan seperti itu. Lanjut ada Umi atau Salsa yang berprofesi sebagai ustazah seperti itu. Nah, lanjut setelah kita melakukan pacil dan ketiga teman kita sudah pada maju, barulah pembahasan dari kelompok 3. Oke, lalu dilanjut pembawaan materi dari kelompok 3 yang membahas tentang macam-macam profesi dalam public speaking. Nah, di kehidupan sehari-hari itu kan ternyata banyak banget kan pekerjaan yang butuh kemampuan ngomong di depan umum. Nah, di sini kita bakal bahas beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah Master of Ceremony atau biasanya kita kenal sebagai MC. MC itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas jalannya acara dari awal sampai akhir. Jadi MC itu bukan cuma sekedar ngomong ya teman-teman, akan tetapi juga harus bisa ngatur suasana biar tetap hidup dan gak ngebosenin seperti itu. Nah, seorang MC juga harus paham banget sama acara yang bakal dibawain. Misalnya nih, dia tahu rundown, ngerti siapa audiensnya, terus juga harus bisa pakai intonasi yang enak didengar teman-teman. Jadi intinya MC itu harus siap dalam kondisi apapun supaya acara itu tetap berjalan lancar. Lalu kemarin juga sempat dipraktekin. Jadi setiap teman-teman pemateri yang menjelaskan, menjelaskan MC, misalkan Master of Ceremony, mereka juga mengasih contoh bagaimana sih cara menjadi MC formal dan non formal seperti itu. Nah, lanjut yang kedua itu ada reporter teman-teman. Nah, reporter itu adalah orang yang tugasnya mencari dan menyampaikan informasi atau berita ke masyarakat, biasanya lewat TV, televisi ataupun radio. Nah, mereka tuh biasanya turun langsung ke lapangan buat ngumpulin informasi-informasi, terus nentuin inti berita, nulis, dan akhirnya menyampaikan pesan berita itu. Nah, yang ketiga itu ada penyiar radio. Penyiar radio itu tugasnya menyampaikan informasi atau hiburan lewat suara teman-teman. Jadi mereka tuh nggak kelihatan tapi cuman didengar. Biasanya kalau misalkan teman-teman suka dengar di mobil, terus di rumah kalau orang zaman dulu gitu. Lalu penyiar radio juga itu ada beberapa jenis penyiar teman-teman, seperti low profile DJ atau personality DJ dan juga spesialis DJ. Lanjut yang terakhir itu adalah penyuluh agama atau dai, atau biasanya kita sebut ustadz lah yang suka kultum. Jadi dai itu adalah orang yang menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. Nah, biasanya itu lewat dakwah teman-teman. Nah, perannya itu penting karena mereka itu bukan cuma menyampaikan informasi tapi juga memberi edukasi, arahan,
dan bahkan jadi tempat konsultasi bagi masyarakat. Nah, jadi dari semua yang tadi aku sebutin yang sudah dibahas oleh kelompok 3 tentang profesi-profesi, macam-macam kebutuhan atau pekerjaan public speaking, itu sangat-sangat ternyata public speaking itu sangat-sangat diperlukan, karena kemampuan public speaking itu penting banget teman-teman untuk dipakai di banyak profesi. Bahkan bukan di profesi yang sudah aku sebutkan saja, di semua profesi itu membutuhkan kemampuan berbicara yang bagus, baik, dan benar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.